الحمد لله الكبير المتعال أحمده سبحانه وتعالى على كل حال كما أسبح له بالغدو والآصال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة النجاة في يوم المآل وأشهد أن محمدا عبده ورسوله كبير الفعال عظيم الخصال صلى الله عليه وعلى آله خير آل وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم المآل أما بعد فأوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون بتقوى الله عز وجل فإنه قد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari-saudari, alim ulama, jadi pandai, tokoh umat, tokoh masyarakat, dan tokoh adat, al-hadirin wal hadirat, wal musyahidin wal musyahidat yang hadir di salah satu dari tempat yang paling dicintai Allah, ahabbul biqa'i ilallahil masajid, tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid-masjid. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini, di hari yang mulia ini, di majelis yang memuliakan kita ini, kita menjadi tamu Allah. Mudah-mudahan menjadi tamu yang berkesan, sehingga di saat kita meninggalkan tempat ini, semua kita dapat bingkisan. Dan bingkisan Allah adalah sebaik-baik bingkisan. Mudah-mudahan di saat kita berpisah, Allah katakan kepada kita, qumu maghfuran lakum. Berdirilah kalian, pergilah kalian dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian. Oleh itu mari kita bersyukur kepadanya atas nikmat ini. Mudah-mudahan senantiasa menyertai kita di hari-hari nanti sampai saatnya kita kembali kepada Ilahi Rabbih. Bapak dan ibu-ibu, saudara dan saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita di setiap majelis dianjurkan untuk senantiasa bersalawat dan mengucapkan salam kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu sebenarnya adalah menguntungkan kita. Seperti kata Imam Ahli Sunnati bila munaza'ati Al-Imam Al-Mubajjal Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal, wafat 241 Hijriah, yang mengatakan ahadzun nasi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahlul hadis li'annahum kullama dzukira ismuhu sallau alaihi. Beruntung orang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ahlul hadis. Ahlul hadis maksudnya bukan pakar hadis dan bukan pula profesor hadis. Maksudnya adalah mereka yang senantiasa
membaca, mempelajari dan menggunakan hadis. Mereka paling beruntung kata Imam Ahmad rahimahullah, li'annahum kullama dzukira ismuhu sallu alaihi. Karena mereka setiap namanya disebut, mereka mengucapkan salawat kepadanya. Dan semakin banyak kita menyebut nama Nabi, semakin banyak kita bersalawat kepadanya, dan semakin banyak pula kita mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebab Nabi berkata, man salla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Sesiapa yang bersalawat kepadaku sekali, Allah mesti balas 10 kali. Dan salawat dari Allah buat kita hambanya adalah berupa ampunan dari segala ampunan daripada dosa-dosa serta rahmatnya. Seakan-akan satu kali bersalawat sebanding dengan doa yang kita baca 10 kali, Allahumma ghfirli, Allahumma arhamni, ya Allah ampuni aku, ya Allah rahmati aku, dan keseluruhnya itu diijabah Allah. Jadi sekali salawat ke Nabi sama dengan 10 kali kita mohon ampun, mohon rahmat, dan semuanya diijabah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kata orang rindu itu berat. Tapi ada rindu yang meringankan. Rindu yang menenteramkan dan menyenangkan. Yaitu rindu bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semakin tuan dan puan rindu kepadanya, maka semakin lapang hati kita, semakin senang jiwa kita, semakin menikmati hidup ini. Karena sebenarnya dunia ini adalah surga bagi orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan arti seperti kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Di dunia itu ada surga yang siapa tidak masuk ke dalamnya adalah tak masuk ke surga di akhirat. Apa itu surga? Manisnya iman. Surga indahnya keyakinan. Dan siapa merasakannya pasti merasakan bahagia yang luar biasa. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada 3 perkara. Siapa yang ada padanya, maka dia merasakan manisnya iman itu. Apa manisnya iman? Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, istilzazut ta'at, yaitu merasakan lezatnya ketaatan. Wa tahammulil masyaqqi fiha, dan siap menanggung beratnya ketaatan itu. Wassabri 'alaiha, dan sabar dalam berbuat taat itu. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah, merasakan lezatnya. Tuan-tuan kalau nak tahu lezat, coba makan yang dalam keadaan sehat dan dalam keadaan lapar. Alhamdulillah, kita biasanya kalau dalam keadaan sehat dan lapar,
Ya bisa lupa pekerjaan karena makan. Ya rencana setengah jam, 2,5 jam. Serasa sekejap. Iya Pak ya. 6. 2,5 jam serasa sekejap. Karena nikmat tadi. Demikian kalau orang dalam keadaan rohaninya sehat. Lalu dia pergi beribadah, beramal. Insya Allah setengah jam rasa 3 jam. Berarti belum lezat. Belum lezat. Orang yang merasakan lezatnya ibadah itu. Macam Masya Allah imam tadi bawa kita salat. Satu surat itu sikit. Iya. Kan sikit kan? Besok 2 surat sepanjang itu serakaat. Tidak merasa ini. Di masa Nabi SAW pernah sholat maghrib. Yang orang kita kata maghrib itu waktunya pendek kan. Sampai-sampai antara azan dan qamat tak boleh ada masa menunggu sama sekali. Padahal Nabi pernah sholat maghrib 1 rakaat pertama. Dia baca surat Al-A'raf sampai tamat. Al-A'raf berapa ayat Ustaz? Lupa Ustaz. Hanya 206 ayat. Kita dengarkan beliau baca dulu sekarang. Hanya 206 ayat rakaat pertama. Ya. Sehingga selesai sholat maghrib langsung azan isya. Iya, 206 ayat. Iya, kalau doa Al-Baqarah 286 ya. Ini 206. Kurangnya di Al-Baqarah surat panjang itu hanya 80 ayat. Tapi subhanallah, sahabat merasa nikmat. Karena apa? Karena ini adalah suatu kelezatan yang luar biasa. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Ketika mereka salat bersama Nabi, salat tarawih. Semoga Allah sampaikan kita salat tarawih. Tak lama lagi. Atau ada yang risau pula. Dah payah makan ni lagi. Nah, orang yang taat merasakan merindukan datangnya itu. Makanya as-salaf rahimahullah 6 bulan lepas Ramadan berdoa semoga diterima. 6 bulan menjelang Ramadan mereka berdoa semoga bertemu lagi dengannya. Masya Allah. Mungkin disinilah sebabnya mungkin datang hadis palsu yang mengatakan law alimal ibadu ma fi Ramadan la tanamannu an takuna as-sanatu kulluha Ramadan. Andainya hamba-hamba ini tahu bagaimana fadilatnya Ramadan, mereka pasti ingin sepanjang tahun bulan Ramadan. Cuman hadisnya palsu. Iya, karena saking indahnya mereka, saking sukanya mereka dengan Ramadan, sehingga lahir pernyataan itu. Didengar oleh orang-orang yang tidak berilmu, dianggap sebagai hadis, sehingga masuk dalam bagian hadis palsu. Masyaallah kiram. Jadi merasakan indahnya ketaatan itu. Merasakan sedapnya beramal itu. Sehingga tak terasa habisnya waktu. Seperti yang kita katakan tadi. Ya, tonton pernah merasakan indahnya masa? Dan nikah belum? Sudah. Hari terindah antum kapan? Nah, malam pertama kan? Iya. Ada enggak yang merasakan malam pertama itu panjang? Padahal lupa semua, harus diulang lagi nampaknya. Malam pertama itu terasa pendek, betul kan? Terasa pendek, tak? Apa sebab? Bahagia. Tapi kalau tidak bahagia terasa sangat panjang. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Tapi yang tadi Ustaz ya, jangan besok maghrib atau 206 ayat tak jadi wirid kita. Tak jadi daurah. Iya, dan yang pula setiap hari. Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau imam di masjid besar di Unaiza, di Buraidah di Qasim.
Beliau ingin menerapkan sunnah ini sekali saja. Ya, sekali aja. Mana tahu di sini nak terapkan pula nanti. Sekali aja, Pak. Nah, sekali aja. Tapi beliau sosialisasikan lama sekali. Berbulan-bulan. Dibuat pengumuman di setiap pintu masjid. Masjidnya besar. Kalau masjid kita jauh dari besar. Jauh dari besar. Kalau itu besar sekali. Jadi diumumkan di mana-mana bahwa tanggal sekian hari itu, bulan itu kami akan salat maghrib rakaat pertama surat Al-A'raf sampai tamat. Siapa yang hari itu nak nikah, karena orang sana nikah malam tuh. Orang sana resepsinya malam. Nah, mau cerita? Enggak ya? Takut nanti berubah arah. Jadi mereka, siapa yang ada acara, ada keperluan, ada hajat, hari itu mohon jangan sholat bersama kami dulu. Kalau tidak banyak nanti yang memisahkan diri. Salah masuk gitu, salah masuk ternyata lama. Diumumkan berbulan-bulan, setelah itu baru beliau laksanakan. Masya Allah, tabarakallah. Persis seperti di zaman Nabi SAW, selesai sholat maghrib, azan isya. Biasa tuh, sama kita wirid kan. Ya kan, wirid sampai isya. Besok sholat sampai isya. Nah, gimana, Bang? Rencanakan itu, rencanakan itu. Masya Allah, suara imam bagus, bacaannya Masya Allah bagus. Oleh sebab itu, kalau beliau yang baca sholat tak rasa lama, dengan syarat kita sedang senang kepadanya. Kalau sempat sedang marah sama imam, tambah marah nanti. Nah, ma'asyal kiram dirahmati Allah SWT. Inilah istilzazut ta'at, yaitu merasakan indah, merasakan lezatnya ketaatan. Sehingga yang berat terasa ringan. Wa tahammulil masyaqqi fiha. Antum kalau ingin mencapai suatu tujuan yang antum senangi, maka jalan menuju tujuan itu terasa ringan. Lihat, orang-orang yang ketika ujian ingin lulus, atau ujian ingin lulus dengan nilai terbaik, dia sampai lupa tidur. Betul kan? Tidak pernah ujian. Orang yang ingin lulus, coba lihat. Kalau tidak, lihatlah orang lah. Tengok orang. Kalau akan ada turnamen, Piala Dunia dan sebagainya, latihannya berapa lama? Berbulan-bulan. Lama latihannya, tidak pernah terasa berat. Karena dia ingin menjadi champion, menjadi juara, menjadi apa namanya? Menjadi orang yang paling berprestasi. Ada teman saya kalau di musim ujian tidak pernah tidur. Karena dia ingin lulus. Kalau saya musim ujian paling tertib tidur. Sebab saya tidak mau nilai terlalu tinggi. Ya, 9 jadilah. Ya, saya tidak mau yang lebih. Gitu. Apalagi 101 tidak mau gitu. Jadi kalau di musim ujian saya santai. Tapi kalau di musim belajar biasa, saya termasuk porsian. Ya biasalah tidur sampai jam 2 tidak apa-apa. Subuh besok tidur lagi. Enggak, besok pagi kuliah. Tapi kalau musim ujian, makan harus tertib. Tidur harus tertib. Ya, saya enggak stres kalau ujian. Enggak ingin nilai tinggi sekali. Cukup 9, jadilah. Nah, ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Kemudian kata beliau, wa tahammulil masyaqqi fiha was-sabru 'alaiha, dan bisa sabar. Orang sabar, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Lihat nanti dalam menghadapi suatu masalah, orang yang sabar dengan yang tidak sabar. Beda enggak? Akan beda. Orang yang sabar, tenang aja. Iya, nak balik pesawat kan tenang aja, Pak. Iya, buktinya orang ketika pesawat pulang lagi, dia merasa hilang selera makannya. Kalau saya pas balik kemarin tuh langsung lapar. Langsung ingat nak makan siang.
Karena memang belum makan siang kita waktu itu, ya. Alhamdulillah. Masya Allah, jazakallah khairan. Saya baru sibuk-sibuk nelpon, beliau sudah belikan air. Jazakallah khairan, Masya Allah. Ma'asyiral kiram di rumah lihat. Cuman air aja, karena tidak sempat makan. Ya, saya ada berencana itu, kalau belum berangkat, beliau belikan air, saya belikan makan. Iyalah, orang buat baik harus baik. Tapi keburu dipanggil masuk, akhirnya tak sempat. Kapan kita makan? Tapi saya yang bayar, jangan Bapak. Dipekan aja lah nanti ya. Di sini mana ada orang yang mau saya bayarkan. Ya, udah 2 kali saya coba semalam kalah terus. Ya memang mereka punya duit banyak, awak punya sedikit ya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Orang sabar tak ada masalah. Ya tak ada masalah. Tak jadi pun berangkat kerana alhamdulillah. Tak jadi sekarang besok kan begitu. Masalahnya mudah sangat. Tak ada masalah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Orang sabar yang tidak akan berada. Yang sabar tuh ringan baginya segala masalah. Tapi yang tidak sabar, yang ringan pun berat. Nah, inilah halawatul iman, manisnya iman itu. Ma'asyiral kiram. Apa itu yang 3? Ada ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yaitu Allah dan Rasulnya lebih dicintainya dari selain keduanya. Orang yang sudah punya ini, ikhwani kaum muslimin dan muslimat, ini baginya iman itu lezat. Bahkan apapun konsekuensi untuk iman itu baginya tidak berat. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Nanti kita bicara bagaimana sahabat Nabi alaihi salatu wassalam terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mencintainya adalah di atas segala cinta. Tidak ada yang di atasnya lagi kecuali cinta kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ma'asyarul kiram. Yang kedua, ayyuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Mencintai seseorang tidak lain kecuali karena Allah. Jadi cintanya kepada seseorang karena Allah. Orang yang seperti ini kaum muslimin merasakan lezatnya dan manisnya iman itu. Yang ketiga adalah wa ayyakraha ayyuqzafa ayyakra ayyauda fil kufri kama yakrahu ayyuqzafa fin nar. Dia takut kembali ke kufuran sebagaimana takutnya seseorang disuruh masuk api neraka. Kalau ada api di depan antum, lalu kalau disuruh, siapa yang siap masuk? Ada yang siap? Hah? Ada yang siap? Tidak ada. Tidak ada. Dibuat pun sayembara siapa yang masuk api ini, diam setengah jam, kalau masih hidup dikasih 1 miliar. Ada yang berani? Tidak ada. Setengah jam cuma. Tidak usah 15 menit. Ada yang berani? Kalau ada yang berani kita kumpulkan duitnya. Tidak ada yang berani. Iya. Ada sayembara, tapi ini tidak bersanad ceritanya. Sayembara, ada siapa yang berani masuk ke danau yang penuh dengan buaya. Ada buaya. Tahu buaya? Nah? Sini ada. Nah, buaya darat. Bukan, ini buaya sungai. Buaya ada danau. Siapa yang berani masuk, kalau selamat bagi duit 200 juta. Banyak 200 juta. Nah, semalam tak ada yang 200 juta. Nah, tak ada yang berani. Dalam keheningan itu, tak ada yang berani. Tiba-tiba ada yang tercebur. Rupanya ada yang didorong oleh istri di belakang. Dorong oleh istrinya ke belakang. Bayangkan, dia dikejar buaya. Akhirnya lari secepatnya, alhamdulillah selamat. Untung selamat. Kau enggak? Akhirnya karena selamat itu berterima kasih sama istrinya. Padahal istrinya motif entah apa-apa, enggak tahu kita. Ya karena selamat jadi enggak diusut. Iya.
akhirnya dapat 200 juta. Terima kasih sama istri. Untung kamu dorong. Kalau enggak berani abang. Nah, jadi istri itu harus juga sekali-kali pandai mendorong suami gitu. Ya tapi jangan masuk danau buaya enggak. Dalam beramal, dalam bermujahadah, dalam khususnya dalam dakwah ini. Ma'asyarul. Jadi yang tiga ini membuat segala sesuatu ringan. Karena cinta itu. Dan tak mungkin kita akan rindu kecuali dengan cinta. Orang yang tak pernah mencintai tak akan mungkin merindukan. Dan ada rindu yang membuat kita selalu bersemangat. Itu rindu bertemu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana saat pembuktian cinta itu nanti. Di saat kita ditunggu di tepi telaga. Ya, namanya Telaga Al-Kautsar. Kalau antum nak kasih nama Telaga Cinta silakan. Ya, berlin romantis sedikit ya. Di sana cinta kita dipertemukan. Mana yang cintanya diterima, mana yang cintanya bertepuk sebelah tangan. Sakitnya tuh di sana, bukan di sini. Jadi sakitnya di sana. Di saat kita di tepi telaga, di hari kiamat yang tak tertahankan lagi haus dan dahaga. Di depan kita ada sebuah telaga yang sangat luas. Baginda Nabi katakan bahwasanya gayungnya, gelas-gelasnya seperti banyaknya bintang di langit. Bintang di langit. Berapa buah? Hah? Kalau bintang di pundak masih terhitung. Paling banyak 4-nya. Iya kan? Paling banyak 5 jadi jenderal besar kita. Tapi kalau bintang di langit? Banyak. Maka tak perlu risau. Kalau bintang di dunia ini, ribut kita dibuatnya. Karena berebut sedikit. Tapi kalau bintang di sana banyak. Masyaallah kiram dirahmati Allah. Ramai cawannya sebanyak bintang di langit, kata Nabi alaihissalatu wassalam. Siapa yang minum daripadanya, man syariba minhu atau minha la yadhma'u abada. Siapa yang minum daripadanya takkan haus selamanya sampai masuk surga. Ada enggak guna tak haus selamanya sampai masuk surga? Kan cuma sehari kiamat. Padang mahsyar kan cuma sehari. Iya kan? Tapi antum tahu enggak berapa lamanya? Sehari itu dalam hitungan kita sama dengan 1000 tahun. Antum siap hidup 1000 tahun lagi. Seperti kata pujangga kita Khairil Anwar, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Masih apa? Enggak juga. Enggak suka ya. Alhamdulillah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. 1000 tahun. Nah, siapa yang minum tak akan dahaga lagi selamanya. Bayangkan tuan-tuan dan perempuan yang saya muliakan. Kita puasa ini diranai suhu udara berapa siang? Berapa? Berapa derajat Celcius? Tidak pernah tahu ya, subhanallah. 30-an. 30-an derajat Celcius, panas, gerah, haus, dahaga. Belum lagi panas kita ada dahaga. Buktinya sudah siapkan air minum. Ya kan? Belum lagi panas. Padahal jarak mentari dengan bumi hari ini berapa Pak Imam? Tidak pernah ngukur juga, sama saya tidak ngukur juga. Orang memperkirakan. Ini kadang kita lebih percaya ilmu kira-kira. Ya, kalau Al-Quran jelas tidak yakin kita. Hadis tuntas
Tidak yakin kita. Tapi kalau bicara penelitian, perkiraan, orang akan sangat yakin dengannya. Jarak mentari dengan bumi, kabarnya hanya lebih kurang 60 juta kilometer. Kalau salah tolong dikoreksi ya. Karena orang itu juga memperkirakan, mungkin juga salah. Alhamdulillah tidak ada yang langsung sampai ke matahari. Belum ada yang sampai ke matahari. Ah ya, ini tamat apa nih? Perikanan itu ya. Ah ya, Masya Allah. Pernah ngukur? Tidak juga ya. Nah, hanya 60 juta kilometer katanya. Mungkin salah. Kalau dia salah, saya juga lebih mungkin salah. Mereka ahli mengira. Kalau saya tidak ahli mengira. Dan itu hanya perkiraan. Tidak ada yang pernah sampai. Sampai yang keliling bumi pun yang katanya kalau dikelilingi sekitar nggak tahu juga antum. 6 miliar kilometer katanya. Tapi belum ada juga yang selamat mengelilingi dunia. Dengan pesawat sampai di segitiga Bermuda hilang. Itu masih perkiraan juga. Saya tidak tahu luasnya berapa itu. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Nah, apa yang saya nak katakan tadi? Panas. Antum jangan lupa lah. Belok-belok sedikit dah pusing antum. Cuman. Nah, jadi panas mentari yang sekarang jaraknya 6 juta kilometer, 60 tadi ya. 60 juta kilometer, 60 juta kilometer dari bumi sudah sepanas ini. Bayangkan nanti di hari padang mahsyar jaraknya hanya 2 mil atau 1 mil. 1 mil berapa? Tidak pernah juga ngukur. Memang ranah ini memang kecil kayaknya, jadi tidak pernah pakai ukuran lagi ya. Nah, kecil 40 kilo ada. 40 batu. Berapa Pak ini? Dari ujung ke ujung berapa? Belum sampai pun. Wih, Masya Allah. Hanya main-main di Nurul Falah saja. Baik. Jadi hanya 2 mil. 1 mil itu 1,68 kilo. Jadi kalau 2 mil lebih kurang 3 kilo. 3,3 kilometer. Iya. Bukan kilogram. Nah, Masya Allah. Bayangkan panasnya. Dan kabarnya juga, saya tidak tahu juga. Ini ahli fisika mengatakan, panas matahari itu hanya 60.000 derajat Celcius. Jadi kalau ada yang berani ke matahari, insya Allah terbakar. Ya, hari itu. Makanya keringat kita melaut hari itu. Kalau kita kan sekarang menjagung keringat kita. Itu tidak melaut. Dan kita akan menghadapinya sesuai dengan tingkat amal kita. Masyaallah. Nah hari itu kita akan bertemu dengan Nabi SAW. Nabi katakan, Ana faratukum innal haud. Saya akan menunggu kalian di tepi telaga. Farat itu sesuatu yang dahulu. Ya, dahulu pergi menunggu kita di sana. Dan Nabi akan memberikan minum pada kita. Man syariya biminha la yadhma'u abada. Siapa yang minum daripadanya tak akan haus dan dahaga selamanya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Fayati alayya aw fayaridu alayya unasun min ummati. Akan lewat kepadaku orang-orang dari umatku. Lalu mereka datang dan mau masuk. Lalu disingkirkan, dijauhkan. Yani yunza'u minhum. Mereka dijauhkan dari dihalangi masuk. Padahal sudah ada tanda-tanda bahwa dia umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa aqulu ummati atau faqulu ashabi. Ini umat saya. Ini sahabat saya. Lalu dikatakan ke Nabi alaihi salatu wassalam, innaka la ta'lam ma ahdathu ba'dak. Engkau tidak tahu Muhammad
sallallahu alaihi wasallam, apa yang mereka ada-adakan setelahmu. Ahdatsu ba'dak, yang mereka ada-adakan setelahmu. Ma'asyiral kiram wal karimat yang dirahmati Allah. Ini kalimat yang mereka ada-adakan ini tentu masuknya ke dalam bab agama. Mengada-ngada dalam agama petanda cinta kita tak setia. Bahwa kita mencintai Nabi tidak setia. Buktinya wasiatnya kita lalaikan. Antum kalau meninggal orang tua, lalu dia berwasiat, jaga ini, jaga ini. Kira-kira tuan-tuan pelihara enggak wasiat itu? Hah? Mesti. Kecuali antum benci pada ayah dan ibu itu. Tapi kalau betul cinta kepadanya, antum tak berani. Misalnya, besok kalau meninggal ayahnya, ya, ini uang yang ayah tinggalkan ini, yang tersimpan, mungkin timpanannya tidak banyak lah, hanya 30 miliar. Mana tahu? Nah, simpan nanti sepertiga daripadanya. Jangan lupa Masjid Nurul Falah. Sebab ayah tengok tidak cukup lagi nampung jemaah. Kira-kira tonton kalau cinta pada orang tua, dilaksanakan atau tidak? Dilaksanakan. Jelas? Bahkan kadang-kadang ada wasiatnya. Ini orang yang bertanya, ini harta ayah jangan ada yang dijual enggak? Ada yang wasiat gitu ya? Berarti kalau tidak dijual wakaf kalau gitu. Maka jelas-jelaskan statusnya. Kan ada orang tua ingin rumah tua itu tak dibagi-bagi, tempat berkumpul anak-anak setelahnya. Kalau gitu jelaskan statusnya. Kalau memang seperti itu, ini wakaf untuk anak-anak dan keturunan selanjutnya. Sehingga tidak boleh diwariskan lagi dan diperjualbelikan. Jadi wakaf untuk anak-anak kan boleh. Wakaf untuk keluarga kan boleh. Bahwa ini wakaf untuk keluarga saya yang membutuhkan. Siapa dari keturunan yang dibutuhkan, ini dipakai. Tidak dimiliki. Tapi dipakai. Atau misalnya tempat kalian berkumpul. Nah, tapi pertimbangkan betul. Sebab kadang-kadang anak kita mana mau tinggal di rumah tua tuh. Apalagi kalau udah bini muda. Bini muda nak rumah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Ini wasiat orang tua. Kalau benar-benar cinta, tentu akan laksanakan. Demikian apalagi wasiat istri. Besok bang, kalau aku meninggal, aku wasiatkan tolong jaga betul ya bang. Abang setelah aku meninggal jangan lupa cepat menikah. Ada yang berani melanggar enggak? Hah? Ada yang berani melanggar? Untung wasiatnya begini. Maka doanya Masya Allah. Sambil nangis-nangis dia mendoakan istrinya. Masukkan dia surga ya Allah. Tidak ada istri sebaik dia. Setelah mati pun masih perhatian sama saya. Cinta. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Nah, ini wasiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berwasiat kepada kita. Apa wasiatnya? Sebelum beliau, tidak lama sebelum beliau meninggal, wasiatnya apa? Untuk berpegang teguh kepada kitabullah dan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalian akan melihat perselisihan yang banyak. Nah, saya wasiatkan pegang kitabullah dan sunnahku dan sunnah khulafa' rasyidin. Dan jangan mengada-ngada dalam agama. Doakan. Jadi ada resikonya mengada-ngada itu. Yaitu di saat kita mengatakan cinta,
ternyata kita termasuk yang tertolak cinta. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Andainya cinta itu tertolak di saat kita masih di dunia, alhamdulillah masih ada kesempatan memperbaikinya. Seperti pada suatu hari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, salah satu sahabat Nabi terbaik, bahkan terbaik setelah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu wa an Umar. Ya kan? Terbaik setelah Nabi adalah Abu Bakar. Terbaik setelah Abu Bakar adalah Umar. Suatu hari Nabi menggenggam tangan Umar. Jalan sambil menggenggam tangan Umar, lalu Umar merasakan di situ bagaimana cintanya kepada Rasulullah SAW sampai dia mengatakan, ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai' illa min nafsi. Ya Rasulullah, engkau adalah yang paling aku cintai dari apapun. Ini bukan siapapun, dari apapun. Masuk yang bernyawa tak bernyawa. Engkau lebih aku cintai dari apapun. Min kulli syai'. Habis semuanya. Illa min nafsi. Tapi maaf Rasulullah, kecuali diri saya. Umar radhiyallahu anhu normal. Artinya pasti kita lebih mencintai diri kita sendiri dari orang lain. Maka dia katakan seperti itu. Illa min nafsi, kecuali diri saya. Kalau untuk diri saya misalnya, saya mencintai uang, tapi kalau untuk diri saya, misalnya saya sakit, hilang pendengaran atau penglihatan, la qadarullah. Nah, uang yang 1 miliar, ada yang bilang 1 miliar nih kembali penglihatan. Mau enggak habiskan? Enggak mau tuh. Uang antum 1 miliar, tiba-tiba antum buta. La qadarullah. Semoga tidak ya. Ya, ini contoh aja. Aku enggak mau jadi contohnya. Nah, ada orang yang buta, lalu kata ahlinya 1 miliar penglihatan bapak kembali. Kira-kira antum tetap biarlah buta yang penting ada duit, atau biarlah duit habis yang penting saya melihat? Pilih yang mana? Pilih 1 miliar. Pilih melihat. Ya karena kita sayang pada diri ini. Walaupun cinta pada harta, tapi cinta pada diri lebih daripada itu. Ya kan? Antum cinta sama istri, betul? Tapi kalau dipilih mana yang mau? Mati saya atau mati kamu? Pilih yang mana? Ustaz? Hah? Antum terbayang kalau antum yang mati, istri diambil orang. Kalau istri yang mati, antum bisa cari ganti. Nah, pilih yang mana? Hah? Wajar kita mencintai diri sendiri lebih dari yang lain, betul kan? Nah, kecuali di suatu hal antum lebih sayang pada istri daripada diri antum sendiri. Antum jenis yang mana? Lebih sayang pada istri? Karena ada kita sampai begitu. Makanya cinta ke Nabi lebih dari mencintai istri itu mungkin sekali. Ada orang siap mati untuk supaya menjaga kehidupan kekasihnya. Betul kan? Ada. Ya daripada daripada saya yang hidup belum tentu juga dapat kamu, ya kan? Biarlah saya mati. Masyaallah kiram dirahmatillah. Jadi nah waktu itu Umar mengatakan saya mencintai sesuatu tak ada sesuatu pun yang engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu kecuali dari diri sendiri. Nabi katakan, ini kan cintanya masih salah. Dan diperbaiki oleh Nabi langsung. Nah, kita juga seharusnya sekarang memperbaiki cinta itu dari sekarang. Apa kata Rasulullah SAW? La, ya Umar, walladhi nafsi biyadih, hatta akuna ahabba ilaika min nafsik. Tidak Umar, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, belum lagi sempurna sampai
lebih engkau cintai dari dirimu sendiri. Maka Nabi kata Umar radhiyallahu anhu langsung memperbaikinya. Karena yang dimaksud oleh Nabi bukan cinta yang sifatnya natural, sunnatullah, bukan cinta fisik, tapi adalah cinta syar'i. Cinta yang bersifat syariat. Maka mencintai Rasulullah itu kewajiban syar'i. Bukan hanya sekedar cinta yang dasarnya naluri. Kalau dasarnya naluri belum. Tapi cinta yang syar'i. Yang membuat kita di saat harus memilih antara mengikut Nabi dengan mengikuti hawa nafsu diri, kita mesti mendahulukan mengikut Nabi SAW dari hawa nafsu diri. Makanya Umar radhiyallahu ta'ala mengatakan, Al-ana ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in hatta min nafsi. Engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu, bahkan dari diriku sendiri. Baru Nabi katakan, Al-ana ya Umar. Sekarang baru. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Nah sekarang kalau tuan-tuan, kita semua nak mengetahui kadar cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu saja cinta kepada Allah di atas itu lagi. Karena tidak boleh menyamakan cinta ke Allah dengan cinta ke Rasulullah. Apalagi cinta kepada selain Rasulullah SAW. Karena cinta kepada Allah itu mengandung sifat at-ta'alluh wa ta'zim wal khullah, yaitu sifat cinta yang membuat kita menghambakan diri kepadanya, mengkultuskannya. Dan ini tak boleh diberikan kecuali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sedangkan cinta ke Nabi SAW tidak boleh sampai ke derajat bahwa dia adalah sesuatu yang harus ditakzim seperti mentakzim Allah Tabaraka, tidak boleh. Sampai mengultuskannya. Ya, bahwa meminta, berdoa kepadanya. Ini tidak boleh. Bahkan berdoa saja dengan menggunakan keturunan kehormatannya juga tidak ada dalil yang sahih yang mendukung hal tersebut. Artinya Rasulullah kita katakan dengan hak Rasulullah kepadamu, ya Allah kabulkan doa saya, ini termasuk yang diada-adakan. Karena apa? Tidak ada kewajiban Allah terhadap hambanya. Ya, tidak ada kalau kita kan, kalau nanti tidak diterima yang ini, kan tidak enak bertemu dengannya nanti. Ada orang datang ke kita, saya keponakan si Anu. Si Anu itu teman akrab kita. Lalu tidak kita kabulkan permintaannya, besok kan tidak enak bertemu dengan teman tadi. Allah tidak ada yang seperti itu. Makanya tidak bisa kita koneksikan dengan cara seperti itu. Jelas maksudnya? Jadi tidak, saya ini umat Nabi Muhammad wajib dikabulkan doa. Tidak. Antum kalau nak minta kabulkan doa, minta langsung memelas kepadanya. Allah suka yang seperti itu. Tidak pakai lobby kecuali dengan syarat-syarat yang ditentukannya, doa orang yang masih hidup, atau memuji-muji Allah dengan asma dan sifatnya, atau antum beramal saleh ikhlas dan bertawassul dengan amal saleh itu. Selainnya adalah diada-adakan. Nah, sekarang kita harus milih antara Nabi SAW dengan keinginan diri, atau mungkin tekanan dari pihak luar diri kita, baik masyarakat, baik yang lain-lainnya. Di sini akan terlihat bagaimana cinta kita sesungguhnya kepada Nabi SAW. Apakah kita akan mendahulukan cinta kepadanya atau menyelamatkan diri kita? Karena kalau kita istiqamah di atas wasiat Nabi SAW, resikonya tahu antum, ya kan?
Awak nak pergi masjid aja dibilang macam-macam fitnah. Kita hidupkan masjid dengan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, akan banyak tuduhan dan sebagainya. Itu resiko. Karena jangankan kita, Nabi dulu berdakwah dituduh apa tidak? Saya ulang kembali. Nabi ketika berdakwah dituduh apa tidak? Dituduh. Besok kalau dia berkuasa, ini Masjidil Haram dia yang pimpin nanti. Habis kita. Kan itu tuduhan. Hah? Habis kita. Ini Masjidil Haram direbutnya nanti. Padahal mereka sudah lama jadi pengurus Masjidil Haram. Coba yang Haji Abu Jahal pengurus Masjidil Haram. Kenapa tertawa tuan? Abu Jahal tidak haji. Hah? Nah ini perlu didudukkan masalah ini. Hah? Tidak pernah sampai KTP Abu Jahal kan tuh. Ya, KTP sekarang untung tidak wajib gelar haji. Iya. Dulu di masa Belanda tuh wajib tuh. Siapa yang sudah pernah haji wajib dicantumkan haji. Tahu tidak sebabnya? Supaya diawasi, ini radikal. Apa sebab? Sudah pernah haji. Karena memang semangat haji, apalagi kalau sampai di Mekah untuk ilmu dia, semangat mengusir penjajah. Makanya setiap pergi haji, wajib punya gelar haji. Nah, cuman pada waktu itu di Mekah yang menguasai orang jahiliyah, sehingga tidak wajib bergelar haji. Padahal Abu Jahal adalah haji. Tidak pernah antum belajar sirah. Ini maulid tidak ada peringatan kemana kayaknya. Oh, kaum muslimin dan muslimat. Jadi Abu Jahal haji, Abu Lahab, iya haji. Karena di zaman jahiliyah ada haji mana? Ada. Bahkan haji itu adalah kebanggaan masyarakat jahiliyah. Sebab kesempatan yang pemurah-pemurahnya, ya ini kan termasuk yang disahkan oleh Islam. Bahwa mereka memang pemurah, tuan-tuan. Awak bawa pickup aja, pickup sedekah di bulan Ramadan misalnya, Masya Allah masuk koran. Iya kan? Orang sana bukan pickup dibawa kontainer itu, kontainer yang isi 60 ton. Ton? Pernah nengok kontainer 60 ton di sini? Tidak ada nampak. Tidak ada kan? Nah, besok kita pergi haji. Saya tunjukkan nanti. Kalau perlu anak ikut antri ngambilkan antum susu gratis. Tapi bayarkan tambang saya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Orang ya sekali bawa 60 ton. Itu kadang pribadi yang punya itu. Artinya perusahaan pribadi. Tapi tidak masuk. Tidak masuk koran. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Jadi kebiasaan itu. Ini di zaman jahiliyah juga dulu seperti itu. Lihat Abdullah bin Jud'an itu ditanya oleh ibunda Aisyah radhiyallahu taala ke Nabi alaihi salatu wassalam, apakah tidak bermanfaat baginya kemudahan itu ya Rasulullah? Kata Nabi, la. Innahu lam yaqul yawman rabbighfirli yawmaddin. Ya Allah ampuni dosaku pada hari kiamat. Dia tidak pernah, karena tidak bertauhid. Tahu tidak tuan-tuan? Dia di musim haji itu, setiap musim haji, bayangkan kekayaannya. Nah, kalau ada yang berani menandingi, tunjuk tangan nanti. Iya, biar kita minta Ramadan nanti setiap hari bantai kerbau 1 ekor. Kan kalau sebulan baru 30 ekor. Dia 1000 ekor unta. Semusim haji nyembeli 1000 ekor unta. Nah, bagi anak coba-coba ya, sehari 1 ekor kambing. Bulan Ramadan. Untuk perbukaan puasa di Nurul Falah. Yang lain nanti akan tanggung. Saya minum jus selama sebulan, saya yang tanggung. Untuk 1000 jemaah sehari. Tidak ada yang berani nampaknya. Nah, ya. Yang lain, ada lagi enggak? Kita sedang bangun sekolah. Bikin pesantren untuk anak-anak kita di sini. Saya 1000 sehari. Tuan-tuan, kaum muslimin dan muslimat adalah Utsman tadi, kan semalam kita cerita.
Yang duit 35.000 dirham itu tidak lama Allah kembalikan. Makanya Utsman tidak pernah kehabisan uang dia. Begitu infaknya. Abdurrahman bin Auf, Masya Allah. Dia adalah punya kekayaan atau punya infak setelah dikonversikan dengan rupiah sekarang. Dia punya infak selama hidupnya tidak kurang dari 740 miliar. Coba tonton itu, hitunglah infak sejak kita pandai berinfak. Jangan sampai kurang dari itu. Lebih boleh. Coba aja berniat untuk itu. Allah Maha Kaya, tentu tahu sendiri. Dia jawab akan ganti. Tidak di sini, ya di sana. Mana tahu di sini tambah, di sana, Masya Allah, melimpah. Alhamdulillah, Nabi sudah katakan la yang kusumalu min sadaqah. Dan sebaik-baik investasi adalah jihad ilmu. Jihad dalam ilmu. Maka jangan biarkan tidak ada sekolah. Ya, tidak ada sekolah dan pesantren di pulau ini. Harus ada. Kalau tidak ada, kita takut, kita khawatir, kita berdosa. Karena Allah berikan kita nikmat. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Nah, Abdullah bin Jud'an di hari-hari jahiliyah dulu bisa setiap musim haji dia menyembelih 1000 ekor onta. Pribadi itu. Tidak masuk APBD. Bukan APBD, enggak. Itu pribadinya. Sampai-sampai saking memudahkan. Jadi mereka bukan orang cerdas. Untuk memudahkan jemaah, biar antri tak lama, ada drive-thru-nya juga. Tahu drive-thru? Apa bacanya itu? Hah? Bisa beli sambil tak turun dari mobil. Nggak tahu juga. Iya, kita beli di apa di sini ada. Ada enggak drive-thru? Enggak ada ya. Nah, di Batam lah misalnya atau di kota-kota sambil di mobil kita bisa pesan makanan. Ya. Pergi nanti ke apa yang bau-bau nanti promosi pula. Awak ada bayar kan? Engkau muslim. Ada namanya bisa drive-thru, bisa ngambil sambil di kendaraan. Nah, hari itu dia sengaja bikin kancahnya besar-besar sehingga orang sambil naik onta bisa ngambil makanan. Jadi ide drive-thru itu ide jahiliyah juga. Maksudnya sudah ada sejak zaman jahiliyah. Kalau tuan-tuan bilang canggih, enggak, orang jahiliyah lebih dulu. Orang jahiliyah lebih dulu. Sama orang bilang kalau zaman modern pakaian enggak boleh lebar-lebar, harus sempit-sempit, harus seksi-seksi. Bukan, itu orang jahiliyah lebih dulu itu. Bahkan mohon maaf, ya, teman-teman kita yang di apa tuh? Yang banyak kayu-kayunya apa namanya? Nggak tahu antum. Namanya dah ngantuk nampaknya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Nah, mereka dulu mengurus haji, mengurus umrah, mengurus Masjidil Haram. Sehingga ketika Nabi berdakwah, mereka khawatir urusan itu pindah ke tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka ingin menyamakan antara iman kepada Allah dengan memakmurkan Masjidil Haram, dengan pembangunannya, dengan menjaga keamanan. Tidak. Allah nafikan bahwa iman kepada Allah itu mengalahkan segala-galanya. Apa yang mereka takutkan dari dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena kebenaran itu selalu ditolong Allah, akhirnya mau tidak mau pengurusan Masjidil Haram harus mereka ikhlaskan. Bukan. Ya, Allah berikan ke yang ahlinya. Sebab orang kafir dan musyrik tak ahli mengurus. Saya ulang kembali. Ini kita bicara Masjidil Haram. Bukan Masjidil Nurul Janan. Tidak. Salah paham. Masjidil Haram. Dulu Nabi dituduh untuk merebut. Ya. Untuk merubah-rubah kebiasaan mereka, kearifan lokal yang biasa mereka hidupkan sejak zaman jahiliyah. Maka mereka khawatir Nabi akan merubah semuanya, sehingga mereka perangi Nabi alaihissalam dengan segala kemampuan yang mereka miliki di bidang apapun, provokasi, telekomunikasi dan sebagainya.
ya, disebar berita-berita melalui para penyairnya, melalui para karya wartawan dan wartawati. Semuanya, semua lini mereka menyudutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi usaha itu karena dalam kebatilan semuanya hancur lebur di hadapan kekuatan junudullah, di depan dakwah yang memang dikuatkan Allah SWT. Tapi apakah Nabi SAW seperti yang mereka khawatirkan? Demi Allah, tidak. Di saat diberikan kuasa kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di saat orang-orang Quraisy musyrikin tak punya apa-apa lagi untuk bertahan, karena mereka sudah menghabiskan masa kejayaan dengan memerangi menghabis Nabi SAW. Akhirnya Makkah pun diterima kembali oleh ahlinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau lakukan? Harusnya kan balas dendam. Harusnya balas dendam. Perang Ahzab belum lama lagi. Ya kan? Orang-orang munafikin yang dapat sokongan orang-orang musyrikin juga masih ada di Madinah. Tapi Nabi katakan, ketika dikumpulkan semuanya setelah menyerah, apa kata Nabi SAW, apa yang kalian kira saya buat untuk kalian? Jawaban mereka, akhun karim, ibnu akhin karim, saudara yang mulia, anak saudara yang mulia. Keturunan kamu kan jelas orang baik-baik semua. Sekarang udah baik Nabi. Kemarin pengacau keamanan, pemecah belah umat. Kemarin ancaman keamanan, stabilitas dan sebagainya. Nabi dituduh dengan segala tuduhan orang gila, penyair, penyihir, dukun dan sebagainya. Tapi saat ini Nabi alaihi salatu wassalam sudah menjadi orang mulia, anak keturunan orang mulia, nasabnya tinggi, berdarah biru dan sebagainya. Disanjung Nabi alaihi salatu wassalam. Dan Nabi memang seperti itu, orang mulia, anak keturunan orang-orang mulia. Kalian saja yang kemarin tidak mengakuinya, bahkan memprovokasi orang untuk menghancurkannya, ya kan? Sampai minta bantuan luar negeri dari orang-orang Majusi dan sebagainya, dari orang-orang Romawi untuk menghancurkan Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi sekarang baru mereka ngaku. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Yang mereka khawatirkan memang kesalahan besar. Nabi tak pernah berniat untuk menghancurkan. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Izhabu fa antumut tulaqah. Pergilah kalian, sesungguhnya kalian bebas semuanya. Padahal mereka masih musyrikin, masih belum masuk Islam. Cobalah kalau kita yang menang, Masya Allah, ya, masuk Islam atau masuk Islam atau enggak. Nabi tidak. La ikraha fid din. Nah, inilah Rasulullah SAW. Nah, kalau demikian, patut enggak kita mencintainya? Patut enggak kita merindukannya? Makanya Nabi katakan bahwa ada saudara-saudaraku yang tak pernah melihatku, datang di masa setelahku. Mereka merindukan bertemu denganku, sekalipun harus meninggalkan harta dan anaknya. Bi abi huwa ummi. Bi abi huwa ummi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang merindukan bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai mereka siap untuk meninggalkan anak dan harta bendanya. Jangankan untuk bertemu Nabi, kaum muslimin, ada di antara mereka untuk mencari hadis-hadis Nabi, meninggalkan istri dalam keadaan hamil dan tak pulang-pulang karena asyik mempelajari hadis Nabi alaihi salatu wassalam, sampai anaknya pun bujang. Diutus pula oleh ibunya, cari ayahmu nak, sudah 20 tahun tak pulang-pulang. Pergi ke Madinah, bertemu sama ayahnya di sana. Dan lihat ayah asyik menengok hadis Rasulullah SAW. Setiap hari belajar hadis ke Imam Malik rahimahullah. Anaknya pun lupa pula nak pulang. Ya, karena senangnya berada di Masjid Nabawi setiap hari. Di samping masjidnya ada Rasulullah sallallahu alaihi
wasallam. Setiap hari membaca hadis-hadis Nabi, diarahkan mengikuti Nabi, dijauhkan daripada fitnah-fitnah yang diadakan oleh orang yang selain Nabi alaihi salatu wassalam. Akhirnya anak pun ikut menjadi ulama besar. Nah, setelah itu baru mereka kembali. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah. Sampai-sampai ada di antara mereka saking menghormati dan mencintai Nabi, mencari satu hadis berjalan sebulan. Setelah mendapatkan hadis itu, mereka setelah mendapatkan hadis itu disuruh oleh yang tadi, silakan istirahat dulu. Dia bilang, saya bukan datang untuk istirahat. Saya datang untuk mendapatkan hadis Nabi yang saya cintai. Satu hadis. Jalan dari Madinah ke Mesir 1 bulan, ya sampai di situ tak sempat untuk beristirahat, langsung kembali. Tak sempat untuk melihat keindahan Mesir. Kalau kita pergi tamasya, Masya Allah, yang pertama jangan lupa HP harus bawa 3 buah, nanti memorinya penuh. Ya kan? Yang terbayang nanti adalah bagaimana memotret keindahan alam tempat kita pergi, ya. Tapi mereka tidak, habis dengan cinta kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Kesimpulan bahwa mencintai Nabi alaihi salatu wassalam, yang benar-benar mencintainya akan merindukan bertemu dengannya. Sedalam apa cinta, setinggi itu pula kerinduan kita kepadanya. Dan Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan kita juga saudara, dan beliau merindukan kita. Oleh sebab itu, setidaknya ada 4 sebab yang menjadi kita mesti mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama sekali adalah cinta Allah kepadanya. Cinta Allah kepadanya. Beliau adalah yang paling dicintai Allah tabaraka wa ta'ala. Dan Allah menyuruh kita mencintainya. Oleh sebab itu cinta ke Nabi adalah melaksanakan perintah Allah tabaraka wa ta'ala. Yang kedua, Nabi jasanya tak terhitung kepada kita. Segala sesuatu yang kita buat kebaikan, ada jasa Nabi di situ. Kita dapat sekali saja orang berjasa pada kita, ingat sepanjang masa. Ya, sempat kalau anaknya misalnya ketemu oleh kita berbuat salah, kita akan menjadi pembela. Awas, itu anak orang tuanya dulu pernah ngajak saya makan di Ampera. Kita ingat itu. Padahal makan di Ampera, ramas pula, telur sebelah. Ya, tapi ingat sepanjang masa. Karena kita sedang lapar waktu itu. Ini tidak, Rasulullah SAW jasanya pada kita ada itu. Antum sholat ada jasa Nabi di situ. Antum zakat ada jasa. Bahkan antum menikah pun ada jasa Nabi di situ. Dia yang bolehkan antum menikah lebih dari 1, ya kan? Iya kan? Dia yang bolehkan antum mencari istri yang cantik dan salihah. Ya kan? Nah, dia yang bolehkan semuanya. Bahkan menjadikan itu berpahala bagi kita. Oleh itu, ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Ini sebab kedua yang mengharuskan kita harus mencintai Nabi SAW dan merindukannya. Dan rindu itu akan meringankan kita mengikuti jejaknya Nabi SAW. Yang ketiga, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau punya kelebihan yang bersifat akhlak. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Logisnya. Dan pada umumnya orang yang baik-baik itu dicintai pula oleh orang yang baik-baik. Apapun, semuanya baik. Sehingga tidak ada tokoh dimanapun di dunia ini yang dicatat sejarahnya yang bisa dibuka seluruh kehidupannya. Kecuali baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya boleh dibentangkan. Bagaimana dia sampai, bagaimana dia buang air, bagaimana beliau tidur, bagaimana beliau makan, bagaimana beliau melangkah dan sebagainya. Semuanya diteladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kemudian kaum muslimin dan muslimat, dari sisi tampilan beliau, ya, beliau adalah seperti kata Anas, tidak pernah lepas senyum dari
bibirnya. Dan setiap bertemu selalu menyenangkan orang yang bertemu dengannya. Dan selalu lebih duluan untuk membela umatnya. Sampai di akhirat pun beliau sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang pemberani karena cintanya kepada kita. Allah hari itu murka semurka-murkanya. Tak pernah murka sebelum itu seperti itu. Dan tak akan pernah lagi murka seperti itu. Para nabi yang besar-besar, Nuh tidak mampu untuk berbicara. Ibrahim tidak bisa untuk mengatakan sesuatu. Nabi Musa yang kuat itu, sekali tinju orang mati dibuatnya, tapi hari itu lemah menghadapi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nabi Isa alaihissalam yang bahkan saking dia katakan saking hebatnya sampai-sampai sebagian manusia menuhankannya, tapi hari itu Isa harus diam, tak bisa berkata untuk meminta kepada Allah syafaat bagi umat ini. Akhirnya mereka datang ke Rasulullah SAW. Nabi mengatakan, analah saya. Kalau bukan karena cinta, tak berani menghadapi. Tapi karena cintanya yang berlebih, beliaulah satu-satunya yang mengatakan pada hari itu, ummati, ummati, ummati. Dan selebihnya, mereka mengatakan, nafsi, nafsi, nafsi. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Yang seperti ini, mestilah kita cinta. Dan mestilah kita rindu bertemu dengannya. Kalaulah orang-orang yang pendurhaka kadang, pendurhaka, tapi dia anggap bintang dan kita senang bila bertemu dengannya. Dan Nabi adalah bintangnya segala bintang dan adalah teladan dari seluruh teladan. Maka mudah-mudahan Allah SWT jadikan rasa ini dalam diri sehingga melaksanakan wasiatnya dan menjauhi segala yang dilarangnya akan semakin ringan. Wallahu musta'an wa alaihi tuklan. Nampaknya juga tidak ada pertanyaan sekarang. Ditabung aja dulu. Ditabung aja dulu, dicatat, ditabung. Nanti pas saya pergi dikeluarkan. Ya, cukup sampai di sini dulu ya. Insya Allah hari kita masih ada beberapa hari lagi dan ya mudah-mudahan tidak ada pertanyaan kan sejelas itu masa tidak jelas. Tanya lagi. Terima kasih dan mohon maaf karena melebihi waktu yang disiapkan. Karena mau berbicara depan antum ini mengasihkan. Ya, mengasihkan. Dah lama merindukan pertemuan-pertemuan seperti ini. Semoga tetap berulang lagi. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallam. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala abdika wa rasulik. Allahumma barik lana fi ayyamina wa barik lana fi amarina wa barik lana fi amwalina wa barik lana fi أهلنا وبارك لنا في أولادنا اللهم أصلح أئمتنا ولاة أمورنا اللهم أصلح أئمتنا ولاة أمورنا اللهم أصلح لنا في بكورنا يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.